Eh, oke, kali ini kita akan belajar tentang be. Dalam bahasa Inggris kita akan sering bertemu dengan be. Be ini termasuk kata kerja dan dia adalah bentuk asli. Sering disebut juga to be. Tapi dalam pelajaran ini saya akan menyebutnya be saja. Nah, be ini adalah kata kerja, maka be akan dibagi menjadi kata kerja bentuk pertama atau present, kata kerja bentuk kedua atau past, kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Nah, be ini adalah bentuk asli dan nantinya akan berubah-ubah sesuai dengan subjeknya. Nah, apa saja subjeknya? Kita akan lihat. Subjeknya adalah ini sudah saya bagi ya. Ada present bentuk pertama, past bentuk kedua, past participle bentuk ketiga. Bentuk aslinya adalah be. Nah, jika subjeknya I, maka be akan berubah menjadi am. Kemudian bentuk pastnya adalah was, dan bentuk ketiganya past participle-nya adalah been. Kemudian ketika dia bersama dengan subjek you, we, they, dia akan berubah menjadi are bentuk pertamanya. Atau, oh maaf ini ada yang salah, ini mestinya bukan was tapi were. Nah, begitu kira-kira. Lalu untuk orang kedua jamak, orang ketiga jamak maksud saya, ini seperti Bagus and Doni. Orang yang ketiga yang kita bicarakan, pihak ketiga tapi jumlahnya lebih dari satu, yaitu Bagus and Doni. Itu pakai are karena ini mereka sama dengan they. They are atau Bagus and Doni are. Bentuk keduanya adalah were sama bentuk ketiganya adalah been. Jadi kalau kita lihat di sini, semua bentuk ketiga dari be adalah been. Nah, begitu. Nah, untuk kalau ini kan tadi yang makhluk hidup ya, Bagus dan Doni. Bagaimana kalau benda mati seperti table and book? Itu sama juga karena jamak ada dua yaitu table and book, maka dia pakai are juga. Bentuk keduanya were, bentuk ketiganya been. Books, buku-buku, pihak ketiga yang kita bicarakan, dan juga jamak, bukan banyak books kan banyak ada lebih dari satu. Ini indikatornya ada pakai S-nya di sini. Nah, bentuk B-nya akan berubah menjadi are. Books are. Bentuk keduanya were. Books were. Bentuk ketiganya been. Been ini tidak bisa kemudian langsung books been. Been ini akan B akan berubah menjadi been kalau dia ketemu dengan S atau had atau have. Begitu dia akan berubah menjadi been. Jadi tidak bisa langsung tiba-tiba I been gitu, nggak bisa. Bisanya adalah I have been. Nah, begitu. Kembali lagi. Kemudian untuk subjek ketiga tunggal, orang yang kita bicarakan dan cuma satu. Misalkan she. Ini untuk mewakili perempuan. She satu. Dia perempuan. He, dia perempuan. It, itu. Bentuk ketiga, benda yang lain ya yang kita bicarakan pihak ketiga. It ini bisa mewakili misalkan buku satu saja gitu ya. Oh ini bukan Bagus ini ya, Bagus ini mewakili he, terus atau misalkan kalau promosi misalkan gimana any, atau kalau misalkan ini saya balik saja supaya nanti hasilnya bisa sama, biar arah she misalkan menggantikan any, he menggantikan Bagus misalkan, dan it misalkan menggantikan apa ya, pencil. Nah ini satu kan mewakili pencil, is gitu ya. Any is, Bagus is, pencil is. Bentuk keduanya was, bentuk ketiganya been. Imagination. Imagination ini pihak ketiga tunggal yang kita bicarakan. Karena imagination ini adalah kata benda tapi yang abstrak. Bedanya kalau pensil ini kan pencil bisa kita pegang, benda nyata gitu ya, konkret. Kalau yang imagination ini tidak bisa kita hitung dan dia tuh abstrak ya, tidak bisa kita menghitung imajinasi. Maka dia pakai is. Imagination is, imagination was, imagination has been. Dan kalau jamak misalkan imagination dan dream gini kan ada dua. Dream kan juga abstrak, tidak bisa kita memegangnya kan.
Tapi karena ada dua yaitu imagination and dream, maka itu juga are. Imagination and dream are. She, he, it is. She is, he is, it is. Nah, begitu kira-kira ini adalah penggunaan be. Jadi be ini adalah bentuk aslinya. Nah, be ini bagaimana? Kapan kita menggunakan be? Kalau dia ketemu dengan model seperti will be. Nah, contohnya adalah I will be there. Begini. Nah, saya akan berada di sana. I will be there. Oke, saya baca ya. Jadi akan be akan digunakan bentuk aslinya yaitu be kalau dia ketemu dengan model. Itu akan kita bahas pada bab yang lain. Pada saat ini kita membahas be untuk kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, dan ketiga. Dan dia be ini bentuknya berubah-ubah sesuai dengan subjeknya. Tidak bisa I be here gitu, tapi I am here atau I was here. Oke, jadi saya kira demikian dulu penjelasan dari B. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya membahas bab-bab yang lain.